capital and the corruption of happiness. Jadi we will ini tolong di mute Kang Indra. We will use English, Malay or Indonesia language, no problem. Boleh campur juga sebab tiga bahasa ini dikenali oleh ASEAN citizens ya. Jadi tak ada apa-apa hal. Yang penting Pak Indra jangan guna bahasa Jawa because I know about it tapi Dr. Ni tak faham. Okay. This event not conference, therefore do not use strict protocol. Ini dikata orang Malaysia kongsi ilmu, knowledge silaturahim. Therefore we must to relax and enjoy je. You can to drink coffee jugalah kalau nak drink coffee boleh juga. No problem karena ini kita discuss macam in our class lah ya. Jadi jangan terlalu tegang-tegang lah kata orang Medan. Kita nak relax dan fun je. Therefore there is 5 itinerary aja Dr. Indra. The first welcoming speech from me is the chairman of ILC, and the second there is the short video from Indah Gumilang is the host, ILC official video around 3 minutes. Jadi kata orang Malaysia apa benda satu itu ILC. You can to look in the videos, short video. And then the third presentation by speaker, karena kita ni orang akademik, kita kena lihat nama ini Indra awal lagi I ini selepasnya lah karena alfabet tu A to Z kan. Jadi kena Indra baru ni. Saya kalau baca Nick tu saya nak ingat Nick Carter aja tu dalam dalam novel lama lah. Okey, jadi selepas Dr. Indra sharing the first speaker, kita ada mendengarkan song by video for refreshing first. Itu membezakan conference dan not conference. Ini kita kuliah dengan fun ya. After all the speaker sharing, kita pergi ke question answer. Jadi kawan-kawan semua, you boleh guna chat box if you want to share your question. But if you want to share to my email direct pun boleh. Sebab kadang-kadang ada studentnya tak enak hati nak tanya pada pensyarahnya. Jadi dia hantar dekat my email, nanti saya akan bacakan apa dia punya question, right? Okay, the last closing remark lah. Jadi kita around 90 minit ni kita nak guna masa secara effectively. Okay, therefore we start this event with the prayer first. Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang masa lagi, kita menjemput atau invite Dr. Indra Prasetyo for the first speaker. You can to use 30 or 35 minutes for sharing. Time is yours, sir. Silakan Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Pagi ini saya diminta untuk menyampaikan tentang human capital. Yep. Berbicara tentang human capital, maka kita ingin tahu kenapa sih ada human capital dan apa pentingnya human capital kan begitu. Nah, kalau kita coba lihat sebuah organisasi dari perspektif ekonom, gitu ya. Kalau ekonom melihat nilai sebuah organisasi itu kan dilihatnya dari market value kan. Nah, market value itu bagaimana masyarakat menilai sebuah organisasi. Nah, sementara ada yang namanya book value.
nilai buku dari organisasi tersebut. Ada organisasi yang market value-nya sama lah dengan book value-nya kan berarti. Tapi ada juga yang nilai market value-nya jauh melebihi book value dia. Sebagai contoh ya misalnya Microsoft gitu. Bagaimana masyarakat atau dunia itu menghargai, menilai. Kalau dilihat dari market value-nya itu bisa jadi sampai 9 kali dari book value. Nah, artinya ada sesuatu hal yang sangat luar biasa dari Microsoft gitu ya. Kok sampai dunia menghargainya 9 kali lipat. Nah, disitulah bisa kita temukan bahwa ada satu yang nilai lebih, yaitu human capital dia yang menjadikan perusahaan itu. Atau kalau kita lihat dari sekarang ya, kalau ini sekarang ini kan musimnya bola ya, Piala Dunia. Jadi, ada yang namanya human capital itu, kalau di bola itu kenapa sih kok Manchester City itu membeli Erling Haaland? Dan kenapa kok Cristiano Ronaldo sudah menurun nilainya? Nah, kalau saya pakai konsepnya Dave Ulrich, gitu, Dave Ulrich tentang human capital, coba, mohon maaf. Jadi kalau Dave Ulrich menyampaikan bahwa human capital itu perkalian antara employee capability dengan employee commitment. Kalau masa sederhananya nilai seseorang itu bagi organisasi dilihat dari dua sisi. Kemampuan dia dan komitmen dia atau kemauan dia. Permasalahannya ini kan perkalian. Kalau konsepnya Dave Ulrich yang saya ambil dari bukunya tentang yang berjudul Result-Based Leadership gitu ya. Ini perkalian, artinya kalau salah satu sisi itu nilainya 0, maka dia bernilai 0 bagi organisasi. Sebagai contoh, meskipun kapabilitas tinggi, kalau komitmennya rendah, maka kan dia tidak bernilai. Begitu pula sebaliknya ketika komitmennya tinggi, tapi kalau kapabilitasnya 0, dia juga tidak bernilai bagi sebuah organisasi tersebut. Nah, ini paling gampang, paling mudah gitu teman-teman melihat, membayangkan rumus ini dengan pemain bola kan. Ronaldo bisa menurun karena mungkin kapabilitasnya menurun karena faktor usia kan. Meskipun komitmen dia tinggi untuk negaranya dalam Piala Dunia kemarin ini, dalam dunia ini, gitu. Tapi karena kapabilitas dia mungkin menurun karena usia, ya bisa jadi nilainya juga turun, sehingga mungkin persamaan ini yang menjadikan pelatihnya membangku cadangkan dia kan. Nah, inilah yang kalau terus bagaimana kita meningkatkan dua hal tadi bagi sebuah organisasi. Nah, kalau bagi organisasi untuk employee capability ini ada beberapa cara gitu. Yang pertama bisa buy, bisa beli. Nah, itu yang terjadi kalau di klub-klub dunia gitu. Jadi untuk bisa bersaing, ya dia beli sesuai dengan level yang mereka mainkan. Kalau misalnya main di levelnya Liga 1 Indonesia, ya kita beli sesuai dengan kemampuan. Artinya termasuk pendapatan di
yang diperoleh sebuah klub. Akan berbeda ketika bersaing di level Liga Prancis atau Liga Inggris. Bisa beli. Termasuk di industri pun ada yang misalnya manajer 500 miliar. Kau di laki tengok oh, jadi sini aku pergi program note-taking tuh. Aku tak Sorry, pergi. Deris, tolong di mute ini kawan satu. Oke. Right. Saya lanjutkan bisa itu. Nah, kalau di strategi atau manajemen strategi kan ada Ini tak sadarkan ini. Mau rekrutmen. Hello, Mr. Adam, please you mute. Oke, continue. Terima kasih. Jadi kalau di tipologi strategi menurut Miles sama Snow itu akan ada perusahaan yang masuk di level defense ya. Ada yang prospektor. Perusahaan yang pada tipologi defense itu dia berusaha mempertahankan posisi dia. Biasanya dia misalnya yang menguasai pasar. Sedangkan yang defense ini, yang prospektor itu belum menguasai pasar tapi berupaya untuk ke sana. Nah, tentunya akan berbeda caranya. Misalnya di pasar, misalnya di bisnis gadai di Indonesia gitu ya. Yang defense ini kan sebenarnya PT Pegadaian. Karena dia yang defense, dia menguasai pasar, maka mau tidak mau sumber daya manusia utamanya yaitu sebagai penaksir gitu ya, yang menaksir nilai barang, maka dia build kan gitu. Dia membangun. Artinya dia merekrut pegawai baru yang dianggap punya talent ke sana untuk dididik sebagai penaksir. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang prospektor yang masuk di bisnis itu yang baru, mereka bisa rekrut, mereka bisa beli. Karena mereka harus fight sekarang. Seperti itu. Jadi kalau dari dua cara ini tergantung posisi organisasi. Bisa juga benchmark. Benchmark itu ya tadi membenchmark organisasi yang bisa kita harapkan untuk kita ikuti. Nah, bisa juga pinjam atau borrow ya. Pinjam. Nah, bagaimana dengan kita usaha kecil menengah bagi adik-adik mahasiswa yang mau membuka usaha baru gitu. Bisa juga join kan ya, bisa kerjasama. Misal adik-adik mau usaha interior, gitu, jasa interior. Maka mungkin kita perlu, tidak harus kita memiliki semua pegawai sendiri karena usaha baru. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa partner. Misalnya craftsman atau industri pertukangan untuk mebel dan lain-lain. Kita tidak perlu hire mereka, tapi kita bisa kerjasama dengan mereka. Nah, talentnya ada di wilayah mereka. Talent kita mungkin untuk memasarkannya atau menjual. Ini tentang strategi untuk building capability. Nah, tapi sekali lagi bahwa ada yang namanya sunatullah ya, masalah usia. Pada saatnya akan menurun juga. Cuman memang capability ini relatif stabil.
Berbeda dengan yang kedua, sisi kedua yaitu komitmen. Jadi komitmen ini representasi dari kemauan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki. Nah, hanya saja permasalahannya komitmen ini relatif tidak stabil. Ini kan kayak iman gitu, naik turun. Tergantung kondisi. Nah, seperti halnya kalau kita lihat kalau bola kemarin komitmen ini sangat dipengaruhi oleh interpersonal relation, hubungan antar individu. Jadi kondisi emosi itu juga sangat berpengaruh terhadap komitmen tersebut. Jadi meskipun kapabilitasnya tinggi, kalau kondisi lingkungan atau interpersonal relation di antara anggota tim itu tidak baik, maka komitmen seseorang itu juga akan menurun. Jadi kalau dalam organisasi ini hal terberat yang harus dihadapi oleh seorang leader gitu ya, atau manajer. Bagaimana mengelola hubungan antar individu untuk bisa menjaga komitmen yang optimal dalam organisasi. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan, Prof. Wow. Keren ini, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, keren ini Pak Dr. Indra. Short but sure. Jadi betapapun pendek, macamnya Dr. Indra ini bicaranya with filosofis. Filosofis off-road ya Pak ya. Jadi eksplorasi Pak Indra mengingatkan saya kepada Maghribi player. Jadi Maroko player yang kemarin sudah mengalahkan Ronaldo ketinggian lompatan heading ya. Ya. Jadi macam Bapak penggemar bola sepak juga, macam Dr. Nick juga lah. Tapi macam Dr. Nick sudah pilih Brazil awal nih. Kalau tak silap. Okey. Jadi kebetulan Pak, saya dulu juga pemain bola sepak nasional untuk pelajar. Saya ratingnya Ricky Yakobi saya pada masa itu. Cuman Ricky Yakobi main bola terus, saya main pingpong aja Pak. Main. Okay, very interesting sharing with Dr. Indra Prasetyo. Before the second right now, for the sharing the second speaker, you are the co-host. You can use the screen for your sharing. Sila. Terima kasih Pak Reza. Saya akan share. Right. Familiar kan dengan Afgan dekat Malaysia semua kan? Familiar. Nanti akan kita minta Indra share satu the new the new shirt daripada Gonzales. Nantilah lepas you sharing. Okay, please. Woi, nice ini senyumannya kuning. Very clear. Pagi ni sekejap saya tengah sebab saya punya Zoom dia update semalam dia lain sikit. Karena filenya sudah banyak sekali. Okey, assalamualaikum. Kita seperti yang
Pak Reza maklumkan kita apa ni? Full screen. Kongsi ilmu. Kita santai-santai saja kongsi ilmu. Tak nak Ya. berat-berat kita cerita-cerita. Okey, saya ulas sedikit. Terima kasih. Sorry, jap. Okey, terima kasih Dr. Indra atas perkongsian yang pertama. Okay, thank you Dr. Indra for your sharing. Very insightful. So I like to share. Saya nak share berdasarkan perspektif dari segi ekonomi dan pembangunan dari segi makro. Dari segi makro ni in term of larger community development. Okay, what is human capital? Okay, actually the title suggested by Pak Reza and the team is quite attractive. Okay, our members of our department said that this title is very unique because it's very rare to jarang untuk kita dengar kata the corruption of happiness, because corruption usually the bad thing. Corruption. Okay. Nanti kita tengok definition lah. Okay. But happiness is a good thing. Okay. But first thing is kita tengok dulu human capital. This is my background. Okay, apa itu human capital? Modal insan. Saya tak pasti Pak Reza di Indonesia translation modal insan human capital Ya, disebut apa? Modal insan ataupun modal sumber daya manusia, samalah. Sumber daya manusia, human resource. Okay. Bila kita sebut tentang human capital, apa tergambar di fikiran kita? Kemahiran. Betul tak? Kemahiran, kemampuan, ilmu yang kita ada, dan kadang-kadang experience juga penting. Okay. With age comes wisdom. Lepas tu dalam budaya di masyarakat Melayu, orang kata jangan lawan orang tua. Orang tua walaupun mereka tak masuk universiti kan, tapi mereka ada banyak pengalaman kan. Begitu juga dalam industri kan, Pak Reza, Dr. Indra, dalam industri kalau ikut kajian statistik, kajian ilmiah, didapati bahawa pengalaman at least pengalaman 5 tahun tu tidak dapat ditandingi oleh ilmu seseorang. Ini proven lah. Okay, maksudnya kalau seseorang tu kita kata fresh graduate, baru masuk kerja, basically kalau orang kat dalam tu dah ada pengalaman kerja 5 tahun, so yang fresh graduate lagi, walaupun dia mungkin ada kemahiran IQ dia tinggi, cognitive skill tinggi, tapi sukar untuk mendandingi pengalaman tadi, at least 5 tahun. Itu dalam pengajian productivity lah. Jadi human capital ni nilai kepada organisasi atau negara. Okay, kalau kita tengok negara yang mana ataupun syarikat-syarikat besar seperti Dr. Indra sebut apa tadi, Microsoft, IBM tadi kan, mereka sering mengalami war of talent, perang talent, bakat. War of talent di mana kalau kita tengok mungkin tempat kita belum lagi kan. Kita sedang menerajui perkara ni, tetapi di negara-negara maju kita ambil contoh sekiranya seorang tu bijak pandai, graduate daripada top universiti dalam dunia kan, MIT, Oxford, Harvard, Stanford sebagainya. Jadi adalah menjadi satu keperluan kepada syarikat-syarikat besar. Mereka menjadi satu keperluan kepada mereka untuk grab the talent. Kadang-kadang seseorang calon tu mereka mungkin belum dapat membuktikan kemampuan dia masa interview, during the interview session, but it is the duty of the company to identify the talent supaya calon tadi will be employed by their company, not by other companies. Itu dia panggil war of talent. Ini saya pernah baca dalam satu Forbes magazine, okay, di mana seorang wawancara tu interview Bill Gates. Mereka interview Bill Gates.
dalam flight, if I'm not mistaken lah. Okay. Dan apa yang Bill Gates paling takut, Bill Gates kata JP Morgan. Dia paling takut pada JP Morgan, company investment. Jadi reporter tanya adakah Bill Gates akan invest dalam financial market. Okay. Tetapi Bill Gates kata bukan. Bill Gates kata disebabkan oleh IQ war of talent. Kalaulah seseorang yang bijak pandai itu diserap masuk ke company lain, bukan dalam company Microsoft, maka kita akan bersaing di peringkat antarabangsa. Itu maksudnya. Itulah kenapa skill, knowledge tadi penting. Okey, ini berbeza dengan human capital tadi. Tengok ni, berbeza dengan physical capital. Physical capital adalah modal fizikal. Apa contoh physical capital? Contoh physical capital adalah dari segi pelaburan kita, kan? Dari segi cash, real estate, okay, kita invest ke atas, kita ada a sum of money, kita invest dalam pelaburan, kita kata financial industry, financial market and so on. Itu adalah physical capital. Real estate, okay, hartanah, inventory, okay. Sesebuah perniagaan tu beli machinery, beli apa saja machinery, kenderaan sebagainya untuk kegunaan syarikat. Itu panggil physical capital. Jadi kenapa kita nak bezakan dua ni? Kita masuk sikit. Jangan fikir berat-berat lah. Ini saja gambaran. Nanti kita sakit kepala, kena masuk lagu lagi. Kena ada lagu lagi lepas ni. Okey, dulu orang ekonomi, dulu ni maksudnya dalam 100 tahun lepas. Okey. Masa ekonomi sedang pesat berkembang, okey. Orang ekonomi, dulu ekonomis they stress a lot on the physical capital. Bagi mereka, investment in physical capital setara dengan human capital. Maksudnya, kalau kita nak jadi kaya, kita invest, kita ada banyak duit, kita labur lagi banyak. Kan? Kita labur lagi banyak, kita beli machinery dan sebagainya, maka itu dapat melipat gandakan keuntungan. Ini ibarat seperti Jap, ini ada yang bocor. apa. Okay. Okey, ini seperti compound interest kan Pak Reza? Hari ni itu Ya, tolong ni studentnya ini. Okey. Tak apa. Semua better. Selingan selain daripada lagu. Dia tak sedar. Okey. Seperti part compound interest kan? Saya ingat semua pelajar kat sini tahu kot. Compound interest adalah kita seperti mana kita melabur, okay, dalam syarikat ataupun perniagaan. Lagi banyak kita labur, lagi banyak untung kita dapat dengan suatu kadar lah. Tetapi lama kelamaan, okay, lama kelamaan berlaku saturation ataupun ketepuan in the ekonomi. Sekiranya semua orang melabur ke atas menggunakan physical capital semata-mata. Maksudnya kalau kat sini kita ada berapa orang kat sini? 146 orang. Okey, jadi 146 orang ni semua nak masuk dalam pelaburan. Okey, semua invest duit. Lama kelamaan market tu ataupun satu ekonomi tu saturated penuh. Kenapa? Kerana kurangnya inovasi dalam ekonomi. Kurang inovasi ekonomi. Jadi lama kelamaan orang ekonomi pun they shift their attention, okay, from physical market towards the human capital. Okay, from the physical capital towards the human capital. Alright, kerana mereka percaya bahawa inovasi dalam ekonomi ni yang dihasilkan melalui human capital ni akan membentuk sesuatu sustainable economic growth ataupun pembangunan ekonomi yang sustainable, mampan. In Malay called mampan. In English sustainable. Alright. This is human capital. What is human capital? So some people they define human capital sebagai knowledge, okay. Ada yang define sebagai creativity,
training, education, depends lah. Okay, bergantung. Some people understand human capital as a wisdom and judgment. Okay, tetapi setakat ni paling penting sekali ialah knowledge, ability and skills. Okay, that is developed through education. Okay, education. Okay, kalau tengok kat sini dia kata, in a national economy, the term refers to how each population contributes to wealth. It is about how the human capital contribute to the wealth creation, untuk penghasilan kekayaan sebuah negara ataupun masyarakat. Okay. Okay, lihat di sini. Okay, ini. Siapa tahu ni gambar apa ni? Quills. Okay, ini adalah gambar pen pada zaman dulu. Okay, saya ingat pada zaman 6 to 19th century ni, Pak Reza pun belum ada lagi kan? Dah ada. Okay, ini 6 to 19th century ni 1000 berapa tahun 1400, bukan 400, 600 tahun. Okay, sekitar 600 tahun lepas hingga ke 100 tahun lepas. Okay, selama berapa abad ni? Tak apalah, kira sendirilah berapa kan. Tapi selama beratus tahun kan. Okay, manusia menggunakan, okay, quills ni dibuat daripada apa? Daripada dia bulu angsa, bukan bulu ayam. Setengah orang kata bulu ayam, bukan bulu ayam, dia bulu angsa. Okay, goose. Okay, jadi lama kelamaan manusia melakukan inovasi. Okay, menghasilkan modern luxury pen. Okay, apakah yang membantu inovasi ni? Ialah melalui human capital. Okay, daripada human capital manusia menghasilkan inovasi teknologi ataupun kemajuan teknologi. Alright, daripada kemajuan teknologi ini terhasilnya economic growth ataupun socio-economic development and community well-being. Kenapa community well-being? Kerana bila ada teknologi, manusia dapat mengurangkan stres, dapat mengurangkan penggunaan tenaga untuk buat suatu benda dan boleh buat untuk bantu untuk guna benda lain. Untuk tumpu kemahiran dia untuk buat benda lain. Maksudnya all of the technology, tak kira lah di rumah apa, television ke, laptop ke, kamera, washing machine. Ini semua membawa kepada well-being ataupun welfare of the society. Jadi dalam ekonomi, okay, secara ringkasnya ekonomi human capital ni dia membantu the price of technology. Saya bagi contoh. Sekiranya saya ada pen. Ni pen yang biasa ni. Saya tunjuk pen kan. Pen ni harga berapa? Saya ingat kalau kat Malaysia dalam RM5 macam itulah. Okay. Dakwah basah kan. Kenapa RM5? Kerana ini analogi lah kan. Kerana dalam dunia ni ada banyak pengeluar pen. Okay. Tapi sekiranya saya, if I am the only person who can produce this pen, saya akan jual dia bukan harga RM5 tetapi mungkin harga beratus ataupun RM1,000. Faham? Ini bermaksud human capital, inovasi ni dihasilkan daripada human capital yang menentukan the price of technology untuk kita jual. Kenapa komputer mahal? Kerana tak semua boleh buat komputer. Tapi kenapa komputer dah semakin murah berbanding dulu contohnya, kan? Contohnya handphone. Dulu handphone dulu harga ribu-ribu. Hanya orang kaya boleh pakai. Tapi sekarang student pun boleh pakai, kan? Budak-budak sekolah rendah pun primary school, kan? Kat Indonesia panggil apa? S1, S2. Budak-budak sekolah kan. Mereka dah ada phone sendiri berbanding dengan apa berlaku 20 tahun lepas. Kerana price of technology dah semakin menurun. Jadi kalau nak beli yang lebih canggih, lagi mahal lah. Macam tu. So, sebelum kita masuk bab happiness, kita habiskan human capital dulu sikit.
Ni kalau kita tengok di negara-negara maju kan, ataupun seluruh negara, okay, average years in tertiary education. Alright, average years in tertiary education. Jerman, US, Japan. Jadi semua negara ni kalau banding daripada tahun 50, okay, 50, 60, 70 tahun lepas, 70 tahun lepas, purata tahap pendidikan di negara-negara maju pada masa ni 6 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Ini diukur daripada primary school lah. Let's say an individual spend 6 years in primary school and 6 years in secondary school. So the average is 12 years, and some of them, only few of them, attended universities. So that's why the average educational attainment in 1950 was very low. Okay, but nowadays, due to a very high number of students who entered the university, so the average years of schooling and tertiary schooling and so on has increased a lot. All right. Okay. This is taken from an economic website. So this is based on 23 countries. Okay, this is based on previous studies. So what can you learn from this trend? The higher the number of years of education, okay, the higher the economic growth. All right, this is why human capital is very, very important. Okay, that's all, Pak Reza, for the human capital. I pass over to you. Thanks. Nanti lepas ni kita masuk happiness. Okay. Ini sudah banyak pertanyaan dekat my email. Saya akan membaca dua sahaja untuk masing-masing speaker. Karena itu nanti selepas itu baru kita mau dengar lagu lagi ya. I will pergi ke Dr. Arif dulu. Dr. Arif boleh Dr. Arif, Dr. Indra. Dr. Indra boleh dengar ya. Saya mau baca pertanyaan. Ambil 2 orang sahajalah karena masa kita yang terhad. Satu dari Hani. Sangat menarik sharing Dr. Indra sebentar tadi. Ini Hani ini nickname dari Malaysia macamnya. I am interesting about human capital. Saya agree bahawa Microsoft equity yang lebih ternilai dan cycle asset. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa dalam financial report tak ada kita jumpai human capital values, juga tak ada time of values. Bukankah time juga resource dalam bisnis? Itu pertanyaan nombor 1 dari Hani. Kemudian dari Afrina pula. Dia bertanya macam ini. Di era digital, saat ini unit bisnis semakin berkurang gunakan employees. So, human capital terus berkurang pula digunakan. Macam mana nak buat value of company or business kita terus boleh grow? Itu bisa grow maksudnya. Ini 2 pertanyaan untuk Dr. Indra dari Hani dan Afrina. Ini pula pertanyaan dari untuk Dr. Nick, ya kan? Saya baca dulu sebelum nanti jawab. Ni kena mute dulu ni, tak apa ni suara. Ini okay. Ini dari Ayu ya, Dr. Nick dari Ayu. Dia
Oke, ini dia tanya macam ini. Very interesting by economic side of human capital dari Dr. Ni. Oke, tadi Dr. Ni singgung sikit relation corruption and happiness. Oke, di Indonesia koruptor itu lebih banyak smile face daripada shame face. Jadi lebih banyak dia smile daripada malu. Shame face. Jadi bermakna mereka lebih berat kepada kumpulkan capital atau money daripada goodwill. Apakah ini fenomena bahawa human capital less than many capital? Karena dengan banyak wang bisa buat personal branding lagi ke depan. Itu satu pertanyaan kritikal macam dari Ayu ya. Lagi satu dari Nur, selepas COVID, ramai company lepas atau putuskan ikatan kerja dengan human capital yang famous or employer yang loyal. Adakah ini suatu isu bahawa company tidak lagi melihat for the long term more important about human capital sebab boleh ditukar dengan artificial intelligence? What your opinion? Jadi ini pertanyaannya berat-berat sikit ni. Okey, Dr. Indra dulu ni. Dua pertanyaan sila dalam masa 5 minit lah kalau boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Hani tentang pertanyaannya menarik tentang bagaimana kenapa tidak ada human capital value gitu ya di nilai sebuah organisasi, sebuah perusahaan gitu. Jadi memang tidak terukur gitu ya kalau dalam jumlah banyak, tapi market menilai sama dengan Microsoft tadi bagaimana pasar menilainya karena memang ada yang lebih, tapi kalau untuk individual itu bisa gitu ya. Karena contoh misalnya Erling Haaland tuh nilainya tinggi kan gitu. Yang di Manchester City sekarang ini. Nah, itu bisa diukur kan gitu. Jadi itu dari capability. Tapi dari sisi komitmen itu bagaimana kecepatan seorang pemain tadi bisa cepat berkolaborasi dengan tim yang baru kan. Kalau misalnya dia tidak mampu berkolaborasi dengan tim yang baru, maka juga dari sisi komitmennya juga akhirnya kurang kan begitu. Nah, bagi perusahaan kita berbicara waktu tadi ada dua, human capital sama experience gitu ya, experience. Nah, ternyata juga ini bukan satu ukuran nilai gitu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin Nokia gitu ya, Nokia itu di eranya dia sangat menguasai pasar kan begitu. Yang disampaikan Dr. Nik tadi, tapi ketika mereka tidak ada inovasi lagi, maka nah ini padahal experience sebelumnya gitu kan. Dia pengalaman gitu. Jadi dalam bentuk kolektif gitu. Nah, ini akhirnya mereka hilang sudah. Mereka tidak percaya dengan adanya Android dan lain-lain, mereka tetap bertahan dengan sistem mereka. Gitu. Jadi experience ada, kalau dari sisi sebelumnya, dari sisi kemampuan mereka untuk sebelumnya juga ada. Tapi karena mungkin tidak mau mengikuti perubahan kan, begitu ya. Itu juga langsung mereka bisa menghilangkan begitu. Padahal dulu dia sangat menguasai pasar. Nah, yang kedua dari Ibu Afrina tadi tentang digitalisasi sekarang. Jadi unit bisnis itu sudah mengurangi juga. Jadi ini kalau dilihat bertolak belakang nomor satu kalau
di nomor 1 human capital penting, ini macam human capital sudah tak penting karena sudah ada apa namanya ini digital. Apakah ini bisa membuat grow company, bagaimana bisa grow nilainya? Contoh begini, sekarang ini untuk persaingan kondisi bisnis sekarang ini dengan adanya marketplace yang digital, marketplace kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau dulu perusahaan itu membangun ya, memiliki marketing ya, tim marketing untuk melakukan penetrasi pasar, dengan adanya sistem ini mereka juga akhirnya bekerja sama dengan retailer kan begitu. Mereka tidak harus mendidik, tinggal mereka hanya memberikan nilai harga yang lebih murah supaya retailer bisa berjualan dengan jaringan dia. Tapi sekarang ternyata perusahaan-perusahaan itu produsen-produsen juga masuk di sana kan begitu. Yang ini akhirnya membunuh retailernya itu sendiri. Itu di satu sisi. Jadi bagaimana itu di digitalisasi itu juga masuk juga produsen-produsen. Ini ada satu contoh ya, contoh tentang bagaimana teknologi itu selain digital ya. Ada teknologi itu bisa menghilangkan human resource gitu. Jadi ada satu yang saya sampaikan tadi, misalnya bisnis gadai gitu ya. Bisnis gadai itu yang kata kuncinya itu kan pada yang penaksir kan dia. Penaksir. Dia diajarkan bagaimana mengukur karatase emas kan itu. Ini berapa karat dan lain-lain kan gitu. Dan itu pendidikannya itu sampai 3 bulan untuk level yang pertama. Dan betul experience itu juga perlu gitu. Karena mereka tidak berpengalaman, ada jenis-jenis perhiasan tertentu itu memang karakternya di dalamnya itu kosong. Tapi kalau mereka tidak paham kan bisa ketipu juga kan. Nah, sekarang ini ada yang namanya timbangan berat jenis. Jadi di timbangan itu kita meletakkan perhiasan di atas timbangan tersebut, itu langsung terbaca. Isinya apa saja barang itu. Emasnya berapa banyak, gitu ya. Kemudian besinya berapa banyak. Jadi langsung terbaca detail. Jadi itu kita belinya itu di Jepang itu. Memang ada alatnya di Jepang, tapi chipnya itu dari Amerika. Nah, Amerika sendiri bikin alat itu tidak bisa, meskipun dia bikin chipnya bisa. Jepang sendiri itu yang kita impor dari sana, itu dia bikin alatnya, tapi chipnya harus impor dari Amerika. Kebetulan kita kemarin harus mundur karena Jepang baru siap mengirimkan lebih banyak lagi awal tahun 2023 karena pengiriman chip dari Amerika yang ada kendala. Nah, artinya di situ dengan teknologi maka kemampuan orang yang harus dibangun paling tidak 3 bulan pendidikan dasar itu bisa langsung dihilangkan dengan alat tersebut kan begitu, dengan alat tersebut. Itu untuk saat ini contoh bagaimana human capital itu bisa dihilangkan untuk hal-hal tertentu kan itu ya. Ya. Yes. Artinya ini tantangan bagi kita di dunia bisnis, atau kalau misalnya Pak Din tadi melihatnya dari sisi makro gitu ya, bagaimana kita persaingan antar negara gitu ya. Jadi mana membangun human capital di sebuah negara, tapi kalau saya tadi dari perspektif organisasi bisnis, bagaimana kita menyiapkan human capital dari sebuah organisasi bisnis. Itu adalah tantangan. Itu fakta, itu sunatullah kan gitu ya. Perkembangan itu ada. Bagaimana kita merespon itu. Baik, itu 2 pertanyaan yang sangat bagus tadi ya. Jadi untuk bahan untuk kita share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Oke, Dr. Nick, continue.
to answer the question from Ayu and Nur. Okey, terima kasih. Soalan pertama apa tadi? Koruptor lebih banyak smile face Smile face. compare to shame face. I agree with this statement. I agree with this statement. Okay. Kenapa mereka mampu korup? Mereka mampu Nampak korup happiness. kerana mereka happy, nampak seperti orang baik. Ini corruption is a type of the white collar crime. White collar crime. Okay. Jenayah kita kata collar putih. Okay. Yeah. Dan jenayah collar putih ni berbeza dengan yang kita kata blue collar ataupun orang-orang yang very landman punya orang. Okay. Yang mana buat jenayah yang mana. Kan? Tapi dia orang collar putih ni, jenayah dia bukan pukul orang. Okay. Bukan pukul orang, bukan langgar orang, colek orang. Tapi yang dicoleknya adalah duit, benda-benda invisible, semua benda online. Okay. Jadi nak berdepan dengan masyarakat ni memanglah kebanyakan pada mereka nampak seperti tidak bersalah. Okay. Nampak seperti tidak bersalah. Tapi sebenarnya banyak jenayah yang dia buat. Okay. Seperti corruption dan sebagainya. Dan benda-benda ni actually untuk menyelesaikan corruption ni ialah hanya through the rule of law. Okay. Through the rule of law ataupun kita kata dari segi apa dalam bahasa Melayu Indonesia, the rule of law, how the kekuatan undang-undang tu, bagaimana undang-undang tu dilaksanakan dengan penuh berkesan. Okay. Law enforcement. Sebab tu dalam even though kalau kita nak kaji economic growth, okay, contohnya kita nak tengok keberkesanan sesuatu pun boleh ubah. Jadi kalau kita nak tengok sejauh mana pendidikan tu berkesan ke atas economic growth, salah satu variable pun boleh ubah yang kita kena ambil kira bersama adalah the rule of law. Kalau dulu orang ekonomi fokus pada economic freedom. Jadi sebuah ekonomi yang mana freedom, siapa nak berniaga boleh, bebas nak berniaga. Kerajaan yang negara yang memudahkan perniagaan, memudahkan rakyat untuk menjalankan perniagaan, mereka lagi develop dari segi ekonomi. Tapi lama kelamaan orang ekonomi bertemu satu lagi pun boleh ubah yang penting, yang mana lagi stronger than the level of economic freedom, iaitu the rule of law. Jadi mana-mana negara kita kata walaupun mereka human capital tinggi, kan, seperti dalam soalan tadi, nampak bijak pandai, okey, nampak seperti seorang yang mana berkebolehan, tetapi sekiranya sebuah negara tu dia punya rule of law dia lemah, maka economic growth ataupun pembangunan tidak boleh sustain, tidak boleh mampan, tidak sustainable for the long term. Ini satu tapi untuk jawab dari segi in term of psychology ni, saya bukan orang psikologi. Okey, sebab ada dalam psikologi ni dia ada, saya lupa dia punya term dia, tetapi seolah-olah bagaimana penjenayah ni dia ada dua muka, dia ada dua wajah. Dia kata dia ada lebih daripada satu identiti. Okey. Waktu dia buat jenayah identiti lain. Okey, waktu dia buat bekerja, okey, identiti lain. Okey. Itu soalan pertama. I hope it partially answer the first question lah. At least. The second question. Okay, after COVID, ramai yang hilang kerja. Sedangkan employees adalah loyal. Yes, I agree. Employees adalah loyal. Dan soalan ditanya tentang adakah company fokus pada artificial intelligence? Alright. Satu perkara yang penting yang kita kena ingat kan. Okay, I'm not sure about Indonesia, tetapi in Malaysia, peristiwa ataupun COVID-19 pandemic ni dia selari dengan rising in minimum wage. Approval by the government untuk kenaikan gaji yang minimum. Maksudnya kalau dulu 900,000 cukup, tapi sebab tu kerajaan naikkan gaji minimum pada 1,500.
Dan ini berlaku ingat parallel ataupun dalam masa yang lebih kurang sama dengan pandemik. Apa berlaku adalah semasa pandemik, semasa pandemik of course lah banyak industri yang tidak dapat berjalan, tak boleh berjalan. Jadi menyebabkan company tidak boleh membayar gaji dan terpaksa let go of their employees. Even company besar sekalipun, kalau kita tengok airline industry lagilah. Airline industry. Syarikat kapal terbang Asia, Malaysia Airline, I think Garuda Indonesia pun perkara yang sama I rasa. Pada masa tu. Dan adakah mereka rehired? Ada rehired tetapi sedikit. Apa berlaku adalah very selective. Alright, very selective. Apa berlaku adalah kalau di Malaysia kita bercakap tentang secara umum dalam industri sekarang, let's say kalau dulu kita hire seorang employer, kita hire seorang employee, seorang worker, dengan gaji 1,000. Jadi kita nak make sure company kita berjalan dengan baik, perniagaan kita berjalan dengan elok, maka kita rasa satu pekerja tak cukup, kita ambil 2 pekerja. Itu cerita pertama lah. Dan kita bayar 2,000 sebulan. Tapi disebabkan oleh minimum wage, after COVID-19, kebanyakan employer yang mengalami situasi yang pertama tadi, kalau dia nak hire 2 orang pekerja, mereka kena bayar RM3,000 Malaysia. 3,000 is equal, I tak sure Indonesia, tapi 3,000 equal to dalam $800 lah. $800. Lebih kurang kan? Mereka kena bayar 1.5 daripada the previous amount of salary. Jadi apa yang kebanyakan yang saya perhati sekarang adalah kebanyakan syarikat ataupun firma ataupun firm perniagaan, mereka akan cari the best candidate yang mana untuk bayar seorang saja boleh buat kerja untuk 2 orang. Jadi mereka bayar 1,500 saja untuk. Jadi apa berlaku kesan daripada minimum wage saya dapat. Ini pemerhatian saya lah. Not supported by empirical evidence. Jadi mereka akan hire seorang the best, tetapi dia bayar 1,500 saja. In other words, tak kisahlah bagaimana how much is the minimum wage, but the company or the firms always strategize themselves to gain higher and even higher profit. That's why that's one thing that contribute to unemployment sekarang ni. Dan kedua itu adalah dari segi artificial intelligence. Pak Reza, Dr. Indra pun ada sebut tadi tentang bagaimana computerization kan, segala benda sekarang. Dari segi AI, perkara ni sudah berlaku lama, dan semakin pesat berlaku sekarang. Di mana kalau kita tengok di universiti pun sama kan, di universiti pun kita kurangkan pekerja kerana banyak benda yang mana machinery boleh buat compared to human kan. Kalau human, kalau manusia tak boleh turun padang hujan, mesin boleh. Manusia kita kena bayar dia. Ni in term of general industry lah. Manusia kena kena ada health insurance, kena ada, kita kata kena bagi cuti, ada minimum number of cuti setahun. Tapi mesin tak perlu. Tapi akan ada maintenance lah. Ini perkara yang mana berlaku lah sekarang. Terima kasih. Baik, you explain itu mengingatkan cerita kawan saya dari UPM, dari Business School, Associate Professor Anwar Bali Muhammad. Dia pernah pergi ke kampus Bapak Indra ini dekat Surabaya. Dr. Anwar, yes. Masa dia ambil PhD dekat Melbourne tu, dia kata seorang saja yang servis mereka tu, semua apa dia meminta akademik ke apa perkara yang berkaitan dengan kondominium apa semua, satu orang saja yang aturkan sampai dia PhD. Jadi ya macam you kata tadi lah, betul lah. Okey,
ladies and gentlemen, it's very interesting sharing.